Oh, sama Pak Sofaat. Warsa dan Pak Sofaat. Ya, Di dalam ditanyai apa saja Pak? ya terkait dengan perkara bias itu dengan tujuan ya apa tadi itu apa peraturannya ada nanti di cetak di titik ya untuk pasalnya ya terkait dengan seputar itu dan pelurusan administrasi terhadap itu. Kelulusan? Administrasi. Kelulusan administrasi. Jadi apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan termasuk perda ataupun mungkin juga terkait perintah jabatan. Nah, itu proses itu juga nanti arahnya juga kita akan pelajari lebih lanjut. Ada berapa pertanyaan? Sampai hari ini sudah 12 pertanyaan. 12 Oh, pertanyaan. ini istirahat atau? Istirahat, saya masih istirahat. Nanti setelah Jumatan masih dilanjutkan. Pak, menanggapi yang kemarin Pak keterlibatan dari klien Bapak itu terkait apa keterlibatan itu sejauh apa Pak? Ya kami memandang ini pentingnya pelurusan administrasi tadi. Artinya apakah keterlibatan ini lebih jauh ke arah pidana atau tentang hal administrasi. Karena meskipun konteksnya aturan itu belum diketemukan, tetapi persoalan ini sudah berjalan lama. Konteks pengelolaan pasar itu sudah berjalan lama. Pasar itu juga merupakan objek daripada PAD juga sudah berjalan lama. Maka sebenarnya hal ini juga melibatkan pihak Pemda yang notabene sebagai penerima PAD dan lebih-lebih PAD sendiri kan juga digunakan untuk rakyat, untuk masyarakat Blora khususnya. Maka di mana letak daripada kerugian negara nanti kita akan cari. Uang sebelum disetor itu Ya. kemana dulu? Kalau persoalan masalah di setor itu dan tidak di setor itu bukan merupakan satu persoalan karena kan memang perintahnya kan harus masuk ke Kasda. Nah, maka ketika sudah masuk di Kasda, pertanggungjawaban di Kasda. Dan begitu kan tidak mungkin sesuatu hal itu tidak ada stoknya. Maka dalam proses itu kan hanya secara administrasi harus terpenuhi seperti itu. Kalau sebelum disetor itu uang itu larinya kemana aja? Ya sebenarnya kan masuknya kan sudah di bendahara ya, sudah di bendahara, cuman proses untuk penyetorannya saja masih belum. Tetapi kan sekarang kan sudah semua. Untuk penyetoran Pak, pedagang mengaku itu kan hitungan kita dari data pedagang itu sekitar 900 lebih, yang disetorkan 800 sekian. Kekurangannya kemana? Ya kalau kami melihatnya adalah data real dan dari data-data yang kami miliki tidak sebagaimana apa yang disampaikan oleh para pedagang. Secara pribadi ada enggak Pak yang masuk? Tidak ada. Kami tidak menemukan secara pribadi, artinya keuntungan secara personal dan klien saya tidak ada. Harapannya kepada klien? Ya kalau saya menyampaikan harapan tentu ini hanya persoalan maladministrasi, bukan persoalan pidana. Ya, gimana Pak? Ditetapkan sebagai tersangka kasus ini gimana Pak? Silakan pengacara. Jadi kami serahkan pada pengacara. Oh, Ya. Iya. seperti itu. Iya, Pak. Ya. Tapi disuruh siapa itu Pak? Berkaitan dengan perintah tadi Pak. Betul Nah, disuruh atasan. Pak Kadinus Pak. Malah. Iya, Atasan. Atasan disuruh ya Pak. Iya. Iya. Disuruh atasan ya Pak ya? Ya. Itu sejak kapan Pak mulai menyuruh-nyuruh itu Pak? Buat yang apa angka-angka itu, jumlah-jumlah setoran itu Pak? Kalau angka yang tahu ya yang di bawah. Enggak, maksudnya Yang untuk dimaksud atasan itu, minta. atasan yang siapa Pak? Atasan kan Monggo ini dengan Pak Adi boleh aja. Pak didampingi. Ya. Jadi atasan dimaksud adalah kan kepala dinas. Ini istilah katanya kalau kita berbicara administrasi, ini kan melaksanakan perintah atasan. Nah, maka konteks ini yang harus kami cari. Apakah ini dalam kategori tindak pidana atau persoalan administrasi? Nah, nanti juga kami akan siapkan pembedaan tentunya kan seperti itu. Berarti kepala dinas yang sekarang atau yang dulu Pak untuk perintah dimulainya itu? Ya kepala dinas yang saat ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Apakah praktek-praktek seperti ini terjadi di Kadinas yang Dulu tersangka yang atau sebelumnya juga ada Pak? kami pelajari dan kami dapatkan fakta-fakta di lapangan itu memang sudah terjadi sejak dulu gitu loh, meskipun kan konteks untuk aturan-aturan yang ada di dalamnya itu ada penyimpangan. Kalau dulu juga disetorkan ke Kasda enggak? Ya Pak, kalau kayak seperti ini apa hanya terjadi di Cepu saja atau ada di pasar-pasar lain Pak? ya
saya sebenarnya tidak perlu harus membawa ke persoalan dampak yang lain. Saya hanya mendampingi klien saya dan kewajiban saya menyampaikan ini aja. Kalau bahasa realnya di luar sana sumbernya saya tidak mau menyampaikan. Kalau pengalaman mungkin juga ada yang gitu ya. Tapi Ada ya Pak ya? Ada. Pak, mendampingi Pak Warso sama Pak Safa. Ya. Tapi jangan yakin dari klien jenengan tidak bersalah gimana? Kenapa? Yakin klien jenengan tidak bersalah, ini hanya maladministrasi. Ya, kalau kami seperti itu. Nanti dari kejaksaan itu memberi pasal itu 3 ya Bu? Ya. Itu dari Iya, tindak korupsi. tipikor Pak, pasal tipikor. Ya. Yaitu untuk persoalan penerapan pasal itu memang haknya daripada jaksa. Garis besarnya itu bukan bukan tipikor tapi malah administrasi itu ya Pak. Ya, kalau kami melihatnya di situ, bahkan konteks kebenaran hukumnya nanti bagaimana. Pak Warso, bentar Pak Warso. Lagi Pak. Ini kan masih belum dinonaktifkan Pak, masih menjabat. Nah ini mempengaruhi kinerja nggak Pak di kantor Pak? Kalau Pak Warso sendiri masih tetap di kantor Pak? Masih bisa eksis. Masih tetap mau Masih. ini ya? Iya. Sebagai kegiatan. Iya, iya. Ya.